Saya tidak berpolitik sampai hari ini, tapi pendapat saya mensupport orang-orang politik. Karena kalau politik ini tidak kita ambil, dia akan diambil orang lain. Menguak maksud Safari UAS menjelang 2024. Ditulis oleh Adin. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ merupakan dai kondang yang dikenal dengan sebutan dai sejuta umat. Karena di setiap ceramahnya selalu dihadiri ribuan bahkan jutaan jemaah. MZ pernah mencoba terjun langsung ke dunia politik dengan mendirikan Partai Bintang Reformasi. Tetapi ternyata MZ tidak merasa cocok berkecimpung di dunia politik. Di era sekarang, muncul dai atau penceramah yang mampu menarik ribuan, bahkan mungkin jutaan umat untuk berkumpul mendengarkan tausiahnya. Bahkan dunia politik pun mencoba berusaha menariknya. Menjelang pemilihan presiden tahun 2019 lalu, Prabowo Subianto sempat berniat mengajak Ustadz Abdul Somad untuk mendampinginya menjadi calon wakil presiden. Tetapi ternyata UAS bersikap di luar dugaan. Beliau tidak bersedia untuk terjun ke dunia politik menjadi calon wakil presiden. UAS lebih memilih untuk tetap berada di jalur pendidikan dan dakwah. Menjelang pemilu 2024, partai politik sudah bersiap dengan melakukan berbagai manuver, melakukan safari politik, mencari kecocokan untuk berkoalisi, bahkan melakukan penjajakan penentuan capres dan cawapres di Pilpres 2024 nanti. Berita terbaru mengenai UAS cukup menarik perhatian. Penceramah Ustadz Abdul Somad melakukan safari bertemu sejumlah tokoh beberapa waktu belakangan. Ia tercatat bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan ex-pentolan FPI Rizik Syihab pada Jumat 19 Agustus 2022. 2 hari setelahnya atau pada Minggu 21 Agustus 2022, ia bertemu dengan Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala dan mantan Panglima TNI sekaligus Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Gatot Nurmantio. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh UAS ini menarik perhatian sekaligus pertanyaan. Apakah UAS berminat akan terjun ke dunia politik? Tetapi sejauh ini UAS mengatakan pertemuannya dengan sejumlah tokoh itu sebagai bentuk silaturahmi. Safari yang dilakukan ke sejumlah tokoh itu berpotensi menjadikan UAS sebagai simbol politik Islam baru dalam kontestasi pemilu 2024. Peran tersebut sebelumnya dimainkan oleh Rizik Syihab. Rizik diketahui baru saja bebas dari penjara usai terseret dalam kasus penyebaran kabar bohong hasil tes swab virus corona. UAS mungkin sengaja mengangkat dirinya sebagai tokoh informal yang bisa berpengaruh secara politis, secara signifikan seperti yang dilakukan Rizik Syihab. Karena Rizik sendiri sekarang ini tidak bisa bergerak bebas dan leluasa. UAS ingin menaikkan statusnya sebagai simbol baru dalam politik Islam ke depan. Namun jika ingin memposisikan diri sebagai simbol baru berkekuatan politik Islam, UAS masih kekurangan panggung. Selama ini, UAS populer dan memiliki basis massa di Sumatera, sementara panggung politik tanah air berpusat di Jawa. Di satu sisi populer di daerah basisnya, tersebar di Sumatera, tetapi kurang dapat panggung di Jawa. Ia menjadi semacam paradoks.
UAS juga tahu bahwa di Jawa itu sudah banyak aktor yang berpengaruh daripada dia sendiri, sehingga saya pikir UAS juga berpotensi menjadi penyeimbang. Dari sisi politis, kemungkinan besar UAS akan mendukung pasangan yang diusung koalisi di luar pemerintahan saat ini, atau pasangan yang dinilai bisa mengakomodasi kepentingan umat. Kita nantikan apakah UAS akan seperti MZ yang terjun ke dunia politik atau benar-benar hanya sebatas silaturahmi biasa saja. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.